Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Inlet. Oke, kali ini saya akan bikin tutorial yaitu cara pemasangan STRW 6052 ya teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang komentar ya cara pasangnya gimana. Itu sebetulnya saya sudah sering banget ya teman-teman di video-video saya sebelumnya. Nah, daripada kalian nyari nggak nemu ya teman-teman, ini saya akan bikinkan ulang ya. Ini cara masangnya. Ini STRW 6052S ya. Nah, ini sudah saya siapkan papan tulis. Ini sesuai dengan skema yang saya share kemarin teman-teman. Oke, langsung saja saya akan tampilkan skemanya. Jadi seperti ini ya skemanya. Nah, jadi itu aslinya kakinya itu ada 7 ya teman-teman di STR nya, namun yang terlihat itu cuma ada 6 ya. Jadi nomor 2 nya itu enggak ada, jadi langsung nomor 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jadi nomor 2 nya itu enggak ada ya, sesuai dengan fisik aslinya ini. Nah, ini kakinya cuma ada 6 ya, jadi nomor 2 nya itu enggak ada. Oke, nomor 1 itu kemana, yaitu ke tegangan 300 volt ya, atau kalau di fat aslinya itu ke kaki yang tengah ya, ini ya teman-teman. Nah, kaki yang tengah ini, nah ini ya kaki tengah ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini untuk kaki nomor satunya ya, ke tegangan 300 volt. Ini saya anggap tegangannya itu 300 volt ya, atau 250-an lah ya teman-teman. Namun saya tulisnya itu 300 volt kayak gitu ya. Nah, untuk nomor 3 nya kemana, itu ke resistor yang 0, ya. Nah, ini teman-teman, biasanya itu di setiap rangkaian power supply itu ada resistor 0, berapa kayak gitu ya. Nah, kalau ini ternyata menggunakan 0,36. Nah, jadi untuk nomor 3 nya itu ke resistor 0,36 ya. Nah, ini ya, ini ke resistor 0,36 ya. Nah, ini tergantung ya teman-teman, itu di PCB kalian itu menggunakan R berapa ya. Nah, misalnya ada yang menggunakan 0,22, 0,36, 0,56 ya, seperti itu. Jadi ini tidak untuk patokan ya. Nah, terus nomor 4 nya kemana, itu ke elko ya teman-teman. Kalian langsung jumper saja ke elko. Nah, ini ya, ini ada elko. Biasanya itu menggunakan elko 22 mikro atau 47 mikro ya, atau 10 mikro ya teman-teman. Namun kali ini menggunakan 22 mikro ya. Jadi nanti saya akan jumper ke ini ya, elko plus yang 22 mikro ini ya. Jadi dari kaki nomor 4 itu langsung nyambung ke elko ini ya. Elko tadi berapa? Elko ada yang menggunakan 22 UF ya, 50 volt ya. Ada yang menggunakan 47 UF, 50 volt. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk 5 sama 7 nya itu sama-sama ke ground ya teman-teman. Jadi bisa kita langsung jumper ya seperti ini.
langsung ke ground ya, ntar salah. Bisa langsung di jumper saja seperti ini ya. Nah, ini ground ya teman-teman. Nah, ini ground GND seperti ini ya. Ini untuk 5 sama 7 nya. Nah, untuk nomor 6 nya itu ke optocoupler nomor 4 ya teman-teman. Nah, ini IC optocoupler 34. Ini nomor 1 dan 2 ya. Sorry, salah. Nah, ini ya, ini 1 2 ya. Nah, ini ke nomor 4 ya teman-teman. Karena nomor 3 itu ground ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini sangat gampang banget ya, kalian bisa praktekkan sendiri ya. Oke, langsung saja saya akan coba praktekin ya. Nah, ini ya teman-teman, jadi saya akan mulai coba pemasangan. Ini ya, jadi yang nomor 5 sama 7 itu ditekuk ke atas seperti ini ya. Nah, kayak gini. Jadi ini sesuaikan saja di tempatnya ya. Nah, untuk kali ini saya tekuk seperti ini. Terus karena ada heatsinknya ini ya, jadi kita wajib pasang ke heatsink. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, kayak gini ya. Kayak gini ya teman-teman. Ini nomor 3-nya ke S ya, nomor 1-nya ke tengah, nomor 3-nya ke S ini ya, kalian bisa lihat. Nah, ini S. Tinggal dimasukin saja. Nah, untuk nomor 4 dan 6 kalian bisa tekuk ke depan seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi yang penting jangan sampai konslet atau nempel ke kaki nomor 5 dan 7 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini ya. Oke. Nah, ini tinggal dibaut saja, baut dulu saja ya. Nah, ini ya, sudah terpasang bautnya. Kalian bisa solder dulu saja. Ini ya, kaki nomor 3 dan nomor 1-nya itu kalian bisa solder dulu. Seperti ini ya teman-teman. Ini kaki nomor 1. Dan selanjutnya kita akan mulai pemasangan ini ya, kaki nomor 4 dan 6 ya. Nanti nomor 5 dan 7 itu belakangan. Ini harus hati-hati jangan sampai konslet. Oke, siapkan dulu kabel ya. Nah, ini ya, jadi usahakan kalian kabelnya itu jangan yang terlalu besar. Nah, yang kecil saja seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, yang kecil saja.
Saya akan mulai pemasangan. Jadi nomor 4 itu ke elko ya teman-teman. Nah ini ya, ke elko 22 mikro ya. Nah ini 22 mikro atau 47 mikro 50 volt ya. Oke, elko nya ini ya teman-teman. Nah elko nya adalah yang ini ya. Nah ini yang plusnya ya. Jadi dioda ini, nah dioda ini ya, itu yang putih. Nah ini itu sama nyambungnya ke elko juga ya. Jadi kalian bisa tempelkan juga ke sini. Nah, ini satu jalur ya. Jadi kalian bisa tempelin saja ke sini. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah untuk nomor 6 nya kemana, itu nomor 6 nya ke ini ya, optocoupler nomor 4. Nah, oke sip. Terlalu besar ini timahnya. Nah ini ya nomor 4. Nomor 4 itu di belakangnya nomor 1. Ini ya, kalian bisa lihat nomor satunya adalah ini, nomor 4 nya adalah ini ya. Oke. Nah sekarang tinggal nomor ini ya, 5 dan 7. Itu tinggal di solder saja ini kakinya 5 dan 7 ya. Solder terus di jumper ke ground ya teman-teman. Saya akan jumper ya. Ke ground ya teman-teman. Nah ini sudah, tinggal disambungkan ke ground. Kita cari ground yang paling aman itu di mana ya. Nah untuk kalian itu yang nggak tahu, kalian bisa langsung aja ke elko ini ya teman-teman. Nah ini yang groundnya ini ya. Nah kalian bisa langsung jumper ke sini. Itu bila kalian nggak paham ya, itu kalian bisa langsung jumper aja ke situ. Nah di sini ya teman-teman,
Bila kakinya kotor itu dikerok dulu ya. Nah ini ya sudah selesai ya teman-teman, sudah tersambung ke ground ini ya. Nah jadi jika kalian sudah paham itu kalian bisa merapikan kabelnya ya. Jadi kalian bisa posisikan kabelnya itu di jalur-jalur yang dekat ya, atau tidak jauh seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Itu kalian bisa langsung saja nih ya, misalnya ya teman-teman. Ini untuk yang kaki nomor 6 itu kalian bisa langsung jumper ke sini ya. Nah, ini adalah IC drivernya. Kalian bisa langsung jumper ke sini nih ya. Nah, ini tidak terlalu jauh ya. Nah, sini. Kayak gitu ya. Kalian kalau sudah berhasil itu tinggal merapikan saja ya. Merapikan dalam artian itu tidak jauh-jauh seperti ini ya kabelnya ya. Oke. Sekarang tinggal percobaan ya. Jadi ini adalah power supply sub 29LE507i ya. Ini adalah outputnya ya teman-teman. Jadi nanti yang paling keluar itu cuma 3,3 voltnya aja. Yang lain itu setelah power supply ini disambungkan ke mainboard. Oke, saya akan coba ukur. Oke, sekarang tinggal pengukuran ya teman-teman. Jadi ini ya, ini outputnya 3,3 volt, 12 volt dan lain-lain ya. Oke, ini nanti jika keluar tegangan otomatis modifikasinya itu berhasil ya. Ini saya akan coba ukur. Ini sudah skala DC volt ya. Saya akan coba. Pertama 3,3 ya, ini ya 3,3. Nah itu ya udah keluar ya teman-teman. Jadi ini memang kurang satu ya testernya. Jadi kalau tegangan 3 volt itu akan terbacanya 2. Selanjutnya tegangan 12 volt. 12 volt itu ini ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini tegangan 12 volt itu terbacanya cuma 11 ya. Jadi memang dari bawaan testernya dari sananya ya. Memang seperti itu. Oke, jadi alhamdulillah modifikasinya itu berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah sudah beres ini teman-teman. Jadi cara pemasangannya seperti itu ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi untuk yang belum tahu itu, pertama kalau mau modif ya, yang pertama adalah lepas dulu ini ya transistor FET-nya ini ya. Nah FET-nya dilepas dulu. Terus yang kedua ini ya, IC drivernya juga dilepas seperti itu.
Ya, semoga bermanfaat. Saya Senlet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.